Pencabulan itu nggak ada istilahnya di agama manapun, itu nggak ada disahkan. Pelecehan apa segala macam, penyimpangan. Akhir-akhir Kalau cewek yang nggak berpenampilan tertutup boleh dieksekusi. Pemikiran untuk mencabuli santri. Orang yang menikah modal 500.000 di tengah jalan kayak mana lagi tuh? Nikah oke lah, tapi jalan untuk jalan ibaratnya kan Kita melapor polisi harus bayar. Aku sih masih percaya sama polisi Indonesia ini. itu sebenarnya lebih bagus daripada pendidikan gratis. Non polisi juga harus dikasih MBG lah ya. mulia sekali MBG ini. Betul. Gunakan sepeda motor ini supaya nggak kedinginan. Iya betul. Ini hanya tahu menghina, tidak mengetahui sedetail apa kegunaan MBG itu. Kan pun tidak bisa menggantikan MBG. Iya. Yang suka menghina MBG, bangsat kalian semua. Polisi tidak ada yang buncit. Mikirin tentang MBG. Betul. Polisi yang baik itu oknum. Baik. Nah, Kita melihat beberapa kasus akhir-akhir ini. jadi kayak sintuang ya. Enggak, thumbnailnya Oh. kasus pencabulan. Apa jabatannya? Oknum. Bukan. Jadi Jabatan dia di santri itu. Di padepokan itu ya. Iya, iya. Ya ada sebutan jabatannya itu kayak lupa kenapa Gus. namanya. Kayak gitulah. gus gitu ya. Tapi nggak semua kan. 50 korban itu ya. 50. Oknum itu ya. Itu yang masih tercatat kan, bisa jadi lebih tuh 50 itu. Ya. Iya. Itu Tapi kok mau lah, kok bisa lah terjadi gitu. Pasti ada embel-embel begini toh, beginilah nanti kau masuk surga, nanti kau begini. Itu mungkin opini apa bisa lah. Tapi memang kemarin katanya judulnya yang dibikin di media sosial itu, dia bilang kayak kau harus nelan ini supaya nanti kau gini. Sperma. Iya, disuruh nelan spermanya supaya dia apa katanya kemarin Suci. Jauhkan dari api neraka. Nah, kayaknya ke situ dia arahnya. Dia disuruh kayak gitu. iya. Bagaimana lah istilahnya nasib dari keluarga korban itu ya Parah. setelah kejadian itu ya. Ya, kalau tadi betul ininya apa embel-embelnya ya mungkin bisa ini kan. Keluarga korban geng-geng aja ya. Iya, saya bisa diterima. Kalau tadi embel-embelnya nelan sperma agar dijauhkan dari api neraka, ya mungkin siapa yang nggak mau kan gitu? Aku nggak Kalau- mau. Enggak lah. Seandainya pun betul itu gak mau lah aku. Dijauhkan api neraka haram bagi apa? Emang lah orang kalau anak-anak kan masih penggeng aja sebenarnya. Ya belum tahu dia kayak kalau mikir secara akurat. Ini di bersekitar umur berapa sih korban ini? Kalau dibilang santri bang itu kayak apa? Kayak Tampatan SD, tempat SD sampai SMA gitu. Dia sekolahnya itu. sekolah. Tapi maksimal itu kalau frase yang ku tahu itu cuma sampai tempat SMA. Kalau kuliah udah nggak santri lagi namanya. Iya. Tapi ya kalau di SMA pun bilang umurnya kan udah termasuk di bawah umur itu. Jadi ya SMA di bawah umur. Iya benar. Iya, bau masih. Jadi aku rasa itu ya, itu nggak ada istilahnya mau sama mau, pasti ada pemaksaan. Iya. Iya itu makanya dibilang iming-iming kan. Jadi dia diiming-imingi kayak didoktrin gitu kan. Kau nanti kayak gini mungkin bisa jadi kan kita nggak tahu kan. Maksudku, kalau kok bisa lah istilahnya masuk ke dalam pikiran itu doktrin oknum ini kan istilahnya nggak diputar ulang dia di pikiran dia itu waktu dia mengasih doktrinnya itu dia kan baru diterima siapa ini lah apa namanya santri ini masa nggak ada di pikir dia betul apa enggak atau apa di ini dulu Kayak lah kalau ditawarkan 7 bidadari tertarik nggak lah 72. 72 bidadari 72 bidadari. 72. Kan tertarik kan. Nah ibaratnya Sebagai seperti manusia itu. normal tertarik memang. dalam setahun schedule-nya penuh juga itu 72 bidadari. Nah iya makanya Oh, Batang Abang berdiri 40 tahun. nggak mati-mati nggak tidur-tidur
selama 40 tahun. Tanpa pakai ini ya, pakai puding gak usah ya, langsung otomatis ya dia. Enggak lah, aku buat kuat enggak lah. Nah, bayangkan lagi tidur pun dia diri terus ya. Lagi tidur ganti-gantian 72 aja. Menarik. Saya mulai menarik perhatian membahas Kalau ini. orang udah mabuk agama, apapun pasti dibuat. Kalau udah embel-embel agama. Ya, iya, Kayak makanya. banyak yang kayak kasus bunuh diri itu kan karena sudah dimabuk agama itu, Bang. Jadi begitu juga, menurutku begitu juga tentang kasus-kasus pencabulan di pondok pesantren. Apa? Jadi Banyak kasusnya iya, memang. kasus-kasus Banyak. pencabulan di pondok pesantren itu karena begini. Feelingku kalau orang udah mabuk agama, dia akan mau melakukan apa aja untuk agamanya itu. Jadi karena sudah didoktrin tentang agamanya, jadi ketika dia disuruh ini itu pasti sudah mau. Oh ya, ini disuruh sang maha suci. Jadi aku akan melakukan ini karena ini adalah pahala. Karena Tapi kan istilahnya kayak yang gue bilang tadi dulu, kayak mana lah ciri-ciri istilahnya gaya bicara oknum itu berbicara kepada santri itu makanya bisa seyakin itu. Mereka ini nurut aja dengan Nurut aja kata-kata ya? itu ya. karena doktrin itu, Bang. Karena doktrin itu. Makanya doktrin itu sebenarnya parah di agama ya. Iyalah. Berarti oknum ini antara dua berarti ya. Memang dari niat dari hatinya mau melakukan itu atau memang dia karena mabuk agama? Atau memang dia dari dasar hatinya lah dia ingin melakukan itu? Yang si pelakunya. Iya si pelaku ini oknum ini. Ya, mungkin dari awal mungkin dia niatnya baik kan. Setelah mungkin lama-kelamaan mungkin ada rasa tertarik gitu dia. Mungkin jatuhnya di situ. supaya bisa gratis didoktrin lah kan Iya. untuk Tapi melakukan itu ya. Apa ya? Yang namanya pencabulan itu nggak ada istilahnya di agama manapun itu nggak ada disahkan. Jadi kalau menurutku, Bang, tentang kasus pencabulan di asrama, di pondok pesantren, menurutku itu kayak benar-benar kemauan nafsu mereka sendiri. Tapi kayak mana cara mereka bisa memuaskan hasrat nafsu mereka dengan cara gratis dan segala macam ya? Apa yang ada sama dia? Dia kebetulan dia yang pemilik pondok pesantren. Ya udah, didoktrin lah semua mungkin santri-santrinya, didoktrin lah tentang ini itu agar mau dia berhubungan seks dengan pemimpinnya. Menurutku gitu, makanya mau si pelaku pasti ada embel-embel kau harus begini biar agar kau gini. Mungkin aja ada ancaman, kita nggak tahu itu kan. Itulah kemungkinan opini yang terjadi gitu. Iya, mungkin ada ancaman. Tapi kalau kasus ini jangan dibesar-besarkan kan. Iya. Malu kita. Iya ya. Tapi kayak gitu Bisa bener, memang kan? iya betul memang. Kasus seperti ini jangan dibesar-besarkan. Bang. Itulah. Ini masih Kalau- terbilang kasus biasa sih. Kalau hal seperti ini maksudnya kasus seperti ini nggak booming kali ya di media sosial. Karena masih terbilang hal biasa. Iya. Hal biasa Tapi sih. itu. kenapa ikan sapu-sapu kok booming kali? Ah, iya ya. MUI tidak bergerak sama sekali kan. Iya. Kejadian ini tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan gitu. Belum ada tindakan berarti sampai sekarang berarti ya. Kalau menurut apanya belum ada Belum ada. tindakan. Oh. Iya. Mungkin bagi mereka itu masih hal biasa ataupun belum sampai ke yang biasa, jauh. kuping mereka, belum sampai mungkin itu opiniku, belum sampai mungkin kuping mereka Kayak berita gini lah, itu. istilahnya ada kasus kayak gitu. Misalnya dia inilah yang paham agama kan pelakunya kan. Iya. Oknum lah gitu kan. Tapi yang bikin heran nggak ada itu petinggi agama, itu MUI segala macam yang buka suara, yang mengutuk tindakan itu kan. Nah, kan itu tanda tanya gitu. Kenapa coba yang ngutuki kan yang viralin segala macam kan itu? Netizen ya. Iya. Netizen jadi Masyarakat bertindak biasa. ya. Oh. Oh. Sedangkan yang petinggi agama kemana coba? Diam aja kan? Dia banyak. Karena malu. Bukan karena malu memang itu. Jadi kayak seperti hal biasa. Nggak, aku Enggak ada kayak ininya. ngeliatnya kayak apa? Ada sesuatu yang sebenarnya mungkin ada dalilnya, cuman ya karena mungkin nggak mau ngebantah itu kan. Jadi orang itu menganggapnya ya bisa gak usah dibesar-besarin lah. Iya. Tahun ada wajib kejadian kayak gini. Nggak tahu nggak. Tiap bulan kan. Nah, terus ada Itu yang viral kan? Yang viral. Yang viral nggak viral gimana? Kita nggak tahu. Kan? sabar aja nunggu sebentar lagi ada itu lagi. Iya, karena dia apapun itu pasti ketahuannya karena salah satu apanya itu santrinya Mungkin mulai sadar ya. bukan mulai sadar, perutnya mulai besar. Oh, kan yang pertama besar. Berarti karena bukan
bukan karena mulai sadar dia berarti. Bukan karena sadar. Karena gimana bang? Contoh dari 50 kan yang dicatat kan Iya. korbannya kan. Iya. Ya mungkin ya lebih dari situ bisa jadi kan. Bayangkan Iya. dari angka 1 korban sampai ke 50 orang itu kemana aja? Iya. Oh, Masa dari 1 sampai 10 enak kan juga nggak ada yang bocorkan kan? Iya. Aku pun sebagai orang biasa pengen belajar seperti gimana ngasuh. Iya, jadi sebagai manusia tahu normal ya. itu karena dia hamil kan Iya. gitu. Misalnya kok udah hamil lah enggak? itu loh maksud makanya gue bilang tadi berarti ketahuannya itu karena hamil bukan karena kesadaran sendiri. Iya, karena dia hamil. Mungkin Oh. bisa jadi orang tuanya ngunjungi anaknya ke pesantren. Orang tuanya curiga. Ya mungkin si anak untuk buka suara mungkin takut lah kan Karena gitu. ancaman bisa jadi ya. Karena dia tahu juga ngelakuin hal yang salah kan gitu. Mungkin orang tuanya yang langsung ini. Langsung mengusut ya. Iya. Lebih setuju memang kalau oknum-oknum kayak kiai itu dihukum mati aja. Harusnya bang. Iya sih. Karena merusak moral sih terus. Iya, kasihan 50 anak-anak Kalau- yang belum makan. Tapi menurut HAM itu nggak bisa karena itu masih hal biasa. Itulah memang. Nah itulah kelemahan. Perlindungan anak bang. Iya. Itulah kelemahan sistem kita di Indonesia termasuk HAM bang. Karena yang Menteri HAM kita dia hobinya jadi pacar. Siapa ini? Dia istri tidak punya tapi pacar punya. Ada beritanya itu. Ada. Ada ya. Dia sendiri yang ngomong. Itu maksudku itu Menteri HAM ini masih bekerja sampai sekarang. Iya, dia sendiri yang ngomong. Masih. Di mic lagi, di open mic lagi dia ngomong itu. Oh. Lihat, saya tidak punya pacar. Saya tidak punya istri, tapi saya punya pacar. Diperjelas lagi. Empat lebih itu dibilangnya. Iya. Jadi gara-gara begitulah bang. Jadi menurutku ya, kenapa selalu ada aja kasus seperti ini? Karena yang pelaku itu tahu, hukumannya cuma begini kok. Harusnya kalau sistem HAM kita itu kuat, sekali dia melakukan, otomatis yang lain nggak akan berani melakukannya bang. Karena apa? Karena hukumannya berat. Dia tahu pasti berat. Tapi kalau dihukum berat, kiai ini pasti ada nanti yang demo, jangan dihukum mati. Dia Nabi. Kasus korupsi kemarin bang. Iya. Di Polres itu Kan kan. di demo. Banyak semua santrinya ngedemo. Bebaskan kiai kami. Sama Padahal apa? udah salah ya. Sama Menteri Agama yang sebelumnya yang korupsi dia, yang dana haji. Kan demo itu apa itu demo yang apa itu organisasi itu demo untuk melepaskan mantan Menteri agama itu. Jadi yang begitu-begitu pun yang salah pun dibela bang. Iya. Itu membuat rusak sebenarnya. Masa kita tahu saya dibela kan. Bodoh sebenarnya. Makanya terus ada aja kasus-kasus seperti ini. Kayak kasus korupsi. Sebenarnya kalau hukuman di Indonesia ini kuat dan berat, pasti nggak akan ada lagi terjadi kasus korupsi. Ini kasus korupsi dia dilindungi bang. Nggak usah lah dulu korupsi. Yang cabul-cabul kayak gini lah dulu. Iya, maksudku Ini belum bisa teratasi. Membuat orang misalnya pengen melakukan pencabulan dia kan. Hukumannya kayak gini ya paling penjara. Keluar lagi. Keluar lagi aku tetap jadi apa kan? Iya, jadi pemimpin agama. Berulang lagi, cabul lagi. Terus ada kan yang apa yang Ustadz yang Oknum Ustaz. orang Timur Tengah itu yang baru viral juga yang dia cabuli anak di bawah umur laki-laki. 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 Tapi dia bawa dalil. Sebenarnya dia bilang dalilnya sebenarnya juga pernah melakukan itu. Oh, Iya. nyata tuh ya dibilang tuh ya. Iya ada. Iya. Sesama jenis. Anjir. Bisa gitu ya. lagi marah memang masalah-masalah apa ini ya. Tapi memang kalau kita buka dalilnya sebenarnya memang ada, cuman ya Itu secara logika lah ya kalau makanya orang yang beragama harus punya akal kan. Iya. Syaratnya kayak gitu. Syarat Akal dulu untuk- sebelum Betul, beragama. secara untuk istilahnya beragama itu punya akal, Berakal, iya. berakal. Jangan apa yang baca misalnya di kitab suci Kristen yang Langsung percaya gitu. membunuh orang. Ya kan nggak mungkin kebunuh orang kalau nggak ada sebabnya. Lucu. Iya, Yang begitu-begitulah kadang miris kita nih orang Indonesia kita ini. Aduh. Menjual agama untuk pencabulan. nafsu pribadi dia. Pencabulan lah. Mana beberapa bulan ini banyak marah kasus pencabulan itu kayak baru oknum polisi yang di Jambi. 5 orang ya. Iya.
orang Batak, marga apa lupa, apa lupa gue kemarin itu. Yang Masuk podcast dari Kobuzer. Orang Batak. Orang Batak itu. korbannya ya. Korbannya ya. bergereja. Pakunya ini anak pendeta. Anjing polisi. Iya, Dia oknum. enggak tahu lah polisi atau apa kerjanya. Pokoknya satu pelaku ini Oknum polisi. pelakunya ini anak pendeta di gereja. Tapi Anjing. itulah memang cara-cara najis. Laki-laki kalau nggak tahu. Berarti itu yang salah siapa? Hah? Yang anak pendidik itu yang salah siapa? Orang tuanya yang mendidik atau dia sendiri? Ya anaknya lah, kan anaknya kayak kok. Iya, suka lah gue. Oh dengarkan lah fullnya itu kayak mana dia Iya, payu iya, dia. Dibawa dulu si cewek ini ke sini baru diapain. Dicekoi. Soalnya dieksekusi ya. yang harusnya itu cita-cita impian dia jadi apa ya? Sekarang kayaknya lebih bagus kita nyebutnya apa? Isi lo. Bukan. Polisi yang baik itu oknum. Tunggu. Rasanya. Boleh koncet lah nggak terbuka Yang baik oknum ya. Berarti udah karena udah terlalu banyak. Atau karena udah tujuannya udah berbeda gitu ya. Kayaknya nggak baik memang berarti nggak jalankan tujuan kan gitu. nggak tahu punya apa anjing. Ya mana lah cara mengatasi cabul ini ya? Nah, kalau dikasih edukasi pun nggak mampu. Sebenarnya karena itu- yang mengontrol itu burung mereka kan. Gitu. Sebenarnya kadang bukan edukasi lagi bang, dan juga bukan hukum. Memang kayak gini ya, banyak kasus-kasus oknum-oknum pemerintahan ya, ASN lah, ASN nggak cuma PNS doang. Contohnya adalah anggotanya yang terlibat pelecehan, terlibat narkoba, maka pemimpinnya itu yang menyelamatkan anggotanya bang, agar apa? Biar nggak rusak nama citra Iya. mereka. Jadi bukan apa lagi, bukan dilindungi hukum, tapi pemimpin dari pemerintahan itu kadang yang melindungi pelaku kejahatan ini. Kasusnya itulah yang bilang yang calon poluan itu orang itu udah bawa apa loh? Beki kan istilahnya. Si cewek ini. Iya keluarganya bawa polisi loh untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Nggak di TRG. Coba. Nah iya, Nggak berarti di kan TRG. Nggak ditanggapi ya. Nggak di TRG. berarti Harus harus anggota mereka dilindungi. Dilaporkan orang ini sama anggota dewan yang di sana. Barulah masuk laporannya itu. Oh, Kacau. kayak gitu Berarti prosesnya. orang-orang kayak kita yang nggak punya beki kan, kalau melapor sesuatu kayak mana kan itu ya? Iya, berarti itu satu ya. Mungkin di situ mungkin udah berapa kali terjadi hal kayak gitu kan. Mungkin baru itu aja yang ini, makanya Benar, nggak Bang. berani buka suara. Iya. Apa problem masyarakat sekarang ini? Katanya ya, kalau udah dengar dari sekitar pun bermasalah pun misalnya anggota keluarga kita, entah apa kalau nggak ada backingan kita untuk melapor ke polisi terdekat, nggak orang itu kadang pun kayak gitu, kadang mau nggak acu tak acu untuk menerima laporan ini. Pernah viral itu masalah sih. Iya, semua aku rata-rata ya semua aku dengar kalau kasus-kasus oknum-oknum ini ya memang bangsat kan memang. Memang iya bang. Ya, nggak ada. Apa begini ya? Aku kasus yang pernah terjadi sama aku berhubungan dengan polisi, masalah kereta ya. Ah, Usut punya usut. Aku udah kasih bukti-buktinya, bukti CCTV apa segala macam, udah diinterogasi udah apa segala macam. Usut punya usut, kereta ini bang, ini istilahnya dijual oleh dicuri oleh pelaku ini memang pencuri. iyalah. Lalu dikirim ke oknum. Ya, aku kepala sebut oknum ya. Ah. Dikirim ke oknum. Jadi mungkin begini, di sistem oknum-oknum ini ada mereka sistemnya begini. Mereka melindungi sesama oknum. Jadi kalau contohnya kita kehilangan barang kita, otomatis kalau barang kita itu ada pada oknum, otomatis kasus kita tidak akan diselesaikan. Karena mereka pasti menjaga citra Iya. apa mereka sendiri gitu loh. Makanya banyak kasus kehilangan motor, kehilangan mobil yang nggak selesai mungkin gara-gara itu. Tapi kenapa ada juga kasus yang kehilangan motor dan kehilangan mobil dapat? Mungkin karena begini, mungkin karena backingannya kuat, uangnya kuat. Iya, kita bicara fakta aja. Memang Iya. perlu nyebutnya backingan. Uangnya kuat sama yang melakukan ini bukan oknum. Jadi mereka aman aja menangkapnya. Itu fakta di lapangan. Kan? Fakta di lapangan, Bang. Bisa kita apakan. Memang Benar. Memang apa yang kita sampaikan ini sebenarnya kritik. Iya, benar. Untuk polisi Betul, kita kan. Karena betul, kita betul. kecintaan kita terhadap polisi kan sangat melekat dan Betul, bermartabat. karena kan yang terlintas di dalam pikiran kita kan itu
Oh, kalau kayak polisi ini kan untuk melindungi masyarakat, mengayomi itu tugasnya. masyarakat. Iya, Memang harus tugasnya sebenarnya kan. Itu Cumanya untuk mereka. ada oknum-oknum yang berbuat di luar itu gitu. Bahkan ada yang menawarkan begini, coba aja bang kasih 5 juta, mudah-mudahan dapat katanya itu. Terus tau gak jawaban bosku apa? Aku di situ juga. Tau gak jawaban bosku apa? Udah longorkan lah aku kalau aku ngasih 5 juta sekarang kereta belum dapat. Tapi kalau kereta itu sudah dapat di depan mata aku sudah ada, 10 juta pun diminta oleh oknum, aku kasih katanya. Jadi kalau contohnya kami kasih 5 juta, rupanya yang sampai sekarang nggak dapat Iya. kereta itu. Jadi kan jadinya longornya kita, bukan longornya mereka kan? Yang nawari kayak gitu siapa? Orang-orang apa bang? Orang sawah. Hah? Orang sama juga. Iya, Apa lah ya Oknum-oknum. orang-orang itulah. Ah. Ya. Berarti Bahkan orang-orang ada juga oknum mengatakan seperti itu. Ada juga orang-orang luar yang sudah yang sudah punya kasus begitu. berpengalaman. Iya berpengalaman. Ada juga mengatakan gitu. Kasih aja coba banget. Ngapain kami kasih? Longor kali kami kasih. 2 juta 1 juta pun diminta kami nggak akan kasih kalau belum ada barangnya. Dapat tinggal tinggal. Tapi kalau 10 juta udah depan ke barangnya, aku akan ngasih kata bosku. sekarang Jadi- pertanyaan berarti kan gini. Kita melapor polisi harus bayar kan gitu ya dulu. Iya, iya. Jangan kan lapor polisi bang ngurus SKCK bayar kita. Itulah makanya aku bermasalah kalau mengandung unsur polisi. Iya, gitu. Kita ngurus SKCK bayar kok. Beki kan kalau bicara Beki kan ya setiap keluarga kita pasti ada yang kenal polisi kan. Iya. Tapi belum tentu diurus. Itu aja yang malasnya. Habis banyak keluar uang. Karena banyak diterima laporannya sama aja. Karena backingan ini juga ada tingkat-tingkatnya. Kalau dia masih baru-baru masuk, mau kayak mana pun kita nggak akan menang. Tapi kalau sudah yang perwira apa segala macam bisa jadi kita menang. Jadi kalau ada pun keluarga kita polisi baru masuk, ya nggak mungkin juga kita minta backingan sama dia. Dia masih kroco-kroco. Itulah makanya. Itu pencabulan. Nggak ada habisnya sih kalau pencabulan. Karena hukum gini-gini terus bang. Makanya kalau kita mengatasi kita nggak akan bisa. Nggak bisa. Kecuali hukum sendiri yang mengatasi. Masuk pun kita ke lorong hitam itu nggak bakal bisa kita. Iya. Memang satu harusnya kayak kesadaran sendiri sih. Iya. SDM itu kan. Ah iya benar FSD. Kayak sekarang ini kayak di Indonesia mungkin yang ini contohnya banyak orang beranggapan kan cewek-cewek yang berpakaian seksi itu mengundang laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual kan. Tapi sebenarnya itu udah salah sebenarnya. Sebenarnya kayak seharusnya kita tuh saling bisa kontrol diri masing-masing. kan, kayak gitu. Betul. Soalnya mau nggak peduli mau ada cewek telanjang depan kita kalau kita bisa kontrol diri kan. Tapi nggak bakalan terjadi. Iya. Tapi kan pakai abang bilang kan pakaian cewek yang seksi itu mengundang lelaki untuk melakukan pelecehan kan. Tapi Padahal kasusnya kalau survei ya itu bahkan yang wanita-wanita berpakaian tertutup itu lebih Iya. banyak kena melakukan pelecehan seksual daripada cewek-cewek yang berpakaian seksi. Karena kan itu kan terjadi karena oknum pelaku ini, bukan si korban yang sebenarnya salah kan. Oknum pelaku ininya. Di mana-mana korban nggak pernah salah bang. Pelaku selalu Itu, salah. itu maksudku kan Iya. istilahnya terjadi pun itu karena pelaku ininya melakukan secara sadar ataupun tidak sadar, Iya, ya kan? Mau korbannya tertutup apa enggak? Makanya kayak dibilang dia tadi, berpakaian tertutup pun belum tentu menjamin tidak terjadi pencabulan. Iya, iya. Kan itu dia. jadi kenapa gini? Kenapa ya? Karena banyaknya yang korban-korban pelecehan seksual itu yang berpakaian tertutup. Mungkin karena udah laki-laki udah terdoktrin kayak dia penasaran. Iya betul ya. Iya, ya mungkin karena kayak gitu. Rasa penasarannya makin Hmm. memuncak dia ya. Berarti ada kemungkinan dia banyak nonton bokep itu ya. Tapi gini pernah nggak kalian kepikiran begini bang? Kasus-kasus pencabulan dan pelecehan seksual itu ada hubungannya dengan agama. Bukan ada dalilnya ya, maksudku begini. Orang kan mau melakukan itu karena doktrin kan. Coba begini, coba kalau di setiap agama itu ada doktrin untuk tidak melakukan pelecehan seksual. Kan kalau sudah doktrin namanya kan sudah pasti otomatis dia mau melakukan apa saja. Coba kalau di setiap agama ada doktrin jangan melakukan pelecehan seksual karena akan mendapat begini-begini. Otomatis pelecehan seksual belum tentu ada. Karena di setiap agama ada doktrin untuk tidak melakukan pelecehan seksual. Padahal masalahnya sekarang di agama-agama itulah sekarang ada doktrin untuk melakukan pelecehan seksual. Iya, karena kayak gini. Contohnya ada satu agama yang contohnya yang mengatakan cewek itu tertutup.
Betul. Soalnya kalau dia nampak rambutnya kelihatan itu aja udah aurat kan kayak gitu kan. Iya. Soalnya seolah-olah itu kan udah nyalakan cewek. Benar. Iya, kan? iya, Seolah apapun yang ditampilkan sama cewek itu udah salah kan Salah, gitu. iya. Istilahnya nggak ada rujukan untuk menjaga diri untuk laki-laki, pihak laki-laki gitu. Menyalahkannya jadi cewek ya. Iya. Jadi semua ditumpahkan sama cewek. Jadi seolah-olah kalau cewek yang nggak berpenampilan tertutup boleh dieksekusi, iya kan? Oh iya, di EW. Apalagi yang begini bang, banyak yang kasus begini. Karena cewek ini pakai yang terbuka, lalu dia dapat pelecehan seksual. Yang misalkan cewek, Iya. ngapain kau pakai yang terbuka? Itu Iya, anjing supaya itu udah gila itu sebenarnya. Gila kali. Mana ceritanya karena dia berpakaian seksi boleh dicabuli terus yang disalahkan tetap si korban. Benar. Kan udah gila kok kayak gitu. Iyalah yang menyalahkan itu yang udah gila karena istilahnya kan Iya. kayak yang tadi juga kau bilang juga kan itu tergantung semua pengendalian diri kita kan. Iya. Mau apapun yang istilahnya cewek yang kita lihat mau seksi lah apalah istilahnya kalau memang kita pikiran kita jernih itu gak bakalan terjadi. Bisa juga kita ya udah kita mengelak aja tah buang muka kita ataupun pergi dari tempat itu. Kayaknya tetap ke SDM bang. Yang melakukan pelecehan seksual karena pakaian cewek terbuka, itu biasanya SDM persen rendah kan. Coba kalau di Bali sengeri apa pakaian terbuka cewek? Kan tidak ada melakukan pelecehan seksual. Iya. Berarti otomatis SDM di sana tinggi. Iya. Dan SDM muda tinggi. Di Indonesia. Harusnya kalau kita Yang bicara sudah terjadi kan. Maksudku adapun terjadi seperti itu di lokasi sana dia minim istilahnya untuk terjadi di setiap bulan ataupun setiap tahun itu sangat minim Kan? iya minim karena istilahnya mindsetnya itu bukan mindset yang rendah aja terbuka pikirannya. Iya, benar. Dan cuman yang terjadi di luar Pulau Bali, di Jawa, di Sumatera, kan banyak pakaian terbuka langsung dilecehkan, pakaian terbuka langsung dilecehkan. Berarti kan SDM-nya rendah. Tapi malah kebalikannya sebenarnya terjadi sekarang. Korban-korbannya itu yang tertutup Pakaian semua. tertutup. Iya ya. Iya. Banyak kan bang? Bayangkan lah, malah Penasaran mungkin Kayak mereka. kasus apalah yang kita bahas ini? Yang 50 santriwati. Iya. Itu pakaian kurang tertutup Pasti apa pakaian tertutup. santriwati? Kita sehelai rambut aja kelihatan, mungkin udah dihukum Iya. langsung di ininya. Wah. Iya, Kan karena itu mendapatkan pelakuan pelecehan seksual kan? lagi ini ya pula ya terlalu yang hypersek Laki-laki SDM rendah. SDM Jangan rendah, ya. laki-laki semua laki-laki kena Iya, anjing. iya, so. Berarti gimana solusinya? Ya ikat burungnya. Ya, kayaknya gue dibilang kemarin kan dokter Boy kan harusnya anak-anak udah dikasih pembelajaran tentang seks. Nah iya, jadi Di Indonesia ini ya masih tabu pelajaran seks untuk Tapi anak. masalahnya dari Pulau Kurasa makin dipelajari itu mereka makin penasaran. Nah, karena itulah, Le. Mungkin kan kalau pelajarannya di dalam pelajaran itu mungkin dibahas seperti ini loh. Kalau kau melakukan melihat seperti ini. Hindari. Nah, dihindari. Atau enggak dikasih tahu solusinya. Kalau sudah naik, udah nafsu terlalu tinggi, udah mau orgasme, ya udah seperti ini. Usah. Kacangan usah gitu kan. Iya, betul. Tapi itulah karena kurangnya edukasi tentang pelajaran seksi ini ya seperti inilah semua harusnya sebenarnya Nah, kayak kita ini kan, kita lihat contohnya kayak di Jepang itu kan diedukasi sama pemerintah gitu ya, video seks. dan undang sana. Semua Jadi pun istilahnya kan Tapi kayak gitu pun contohnya di minim Jepang. terjadi di sana. Iya, istilahnya Minim. orang itu kan nggak ada sebetulnya kasus Iya. pemerkosaan di sekolah segala tapi ada macam. juga bang kayak di sekolah mungkin nggak ada. Tapi di Jepang kalau nggak salah banyak kulihat kayak cowok-cowok banyak sering ngikutin cewek, nguntit cewek dari belakang gitu. Nah itu lebih parah lagi, lebih seram lagi tuh bang. Iya ngintip kan tapi nggak cabul langsung kan. Nggak cabul langsung. Tapi Iya. kan seram. Contohnya kita lagi jadi cewek, diikuti kayak gitu, apa nggak seram perasaan kita? kayak kemarin ada pengakuannya ini kan. Aku kayak si ceweknya nih, si cewek yang nggak tahu lah ini kayak bahasa isyarat dia lah gitu kan. Si ceweknya ini diikat tangannya terus disekoki apa gitu kan. Kayak gitu dia dibikin orang itu. Dia diam aja. Si ceweknya diam aja. Udah mabuk mungkin. Enggak mabuk. Anjing. Kemungkinan dia gak berani melawan. Kok nggak berani melawan? Orang satu-satu kok. Nanti apa? Ibaratnya kalau teriak aja di situ lah apa enggak ini? Nanti mau sama mau itu. Kadang gini juga loh. Kadang gini juga kan. Kalau kayak yang terjadi sekarang, kita istilahnya misalnya adalah
terjadi pencurian. Nah, pencurian rupanya kita berusaha menangkap pencuri itu kan. Kadang-kadang mau jadi tersangka. Padahal niat kita berbuat baik loh. Oknum. Iya. Enggak oknum sih, memang itu lagi viral. Iya, lagi viral-viral juga kemarin itu loh. Aku nggak tahu korban Dia melakukan niat baik sebenarnya kan untuk menangkap. Rupanya tiba-tiba jadi tersangka. Iya. Ada yang kemarin itu kan. Lo Jadi bodohan. Iya, Ada- karena ada- ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. ada orang, kurasa itu 3 orang kurasa kalau nggak salah, merusak pagar yang punya rumah. Datang yang punya rumah dimarahi. Kayak mau adu hantam apa lah orang itu gitu kan. Terus dilaporkan. Dilaporkan yang punya rumah. Yang orang ini. Yang jadi tersangka siapa? Yang punya rumah. Oh, itulah. Kayak mana lagi coba? Kan lucu kan? Aku nengoknya denger, kok bisa apa? Kemungkinan Gimana apanya gitu. Makanya yang punya rumah ini pas pula kurasa mungkin jumpa sama oknum seperti itu. Makanya jadi mereka jadi salah yang punya rumah. Ngeri nggak? Jadi misalnya kalau ada pun sesuatu yang kita dengar, contoh kan kayak di sebelah kita ini terjadi sesuatu, misalnya ada pencurian ataupun pencabulan, ada suara orang teriak kan, mungkin aku sendiri pun aku gak mau lagi ikut kontribusi untuk menolong itu, karena aku sudah istilahnya ada dalam pikiranku takut terlibat. Daripada menolong, mending jadi pelaku kita situ ya. Kalian aja lah gitu kan. Hitung-hitungannya seperti itu. Kalau yang nolong jadi pelaku aja sekalian gitu lah. Iya. Iya. Menolong disalahkan, pelaku dibiarkan gitu. Iya. Jadi pelaku aja. Nah, kalau pelaku pun kemarin pelaku pencurian dia melapor kantor polisi itu. Saya dipukuli Pak gara-gara mencuri. Kan tolong lah gitu. Saya dikeroyok Pak karena mencuri. Bodoh. Ada lagi bang kasus bang. Dia jual ganja. Terus ganjanya nggak laku, dikasih ke polisi, Pak. Saya nggak laku jualan ini. Kali Makanya kelakuan oknum-oknum sekarang mengerikan, sangat-sangat mengkhawatirkan lah. Nah bisa dihapuskan itu. Karena sampai umur 50 tahun pun kita itu tetap berlanjut karena udah kayak gitu. Solusinya, Pak. Apanya? Jangan pernah kita berurusan sama polisi, Iya. jangan berurusan sama pemerintahan. Biar aja polisi kerja sendiri. Gak usah ini, berusaha untuk nggak terlibat di lingkaran itu. Jangan. Saya kita cari Aman aja. Hidup tentram. Daripada kita masuk ke dalam lubang buaya, mending saya jaga-jaga lah. Kayak Bagus. oke lah kita menghindar kayak gitu kan. Kita kan nggak tahu hari sial kapan datang kan. Contoh, misalnya kayak rumahmu lah Kebakaran. Maling. kena maling, dah. Semua orang Masa kau istilahnya mengatasi sendiri padahal ada kepolisian untuk tempat melapor? karena kan guna. Gimana? Contoh gini Bang, aku ngelapor nih. Terus polisi. aku udah ngalami kerugian nih gitu kan. Terus ngelapor, terus sampai di sana juga dimintain uang contohnya. Sama oknum itu. Iya. Kayak mana? Jadi, iya berarti Terus ada tertimpa tangga, tertimpa batu kelapa gitu. Abang ini kemalingan kambing, tapi yang hilang malah kerbau. Iya. Enggak. Kehilangan kambing, terus kita mengeluarkan biaya kerbau untuk Iya benar anjir. Kalau solusinya Untuk memang- menebus kambing. Memang Gila. lebih enaknya gini lah kalau mau hidup tentram ya tanpa harus melibatkan kepolisian di riwayat kehidupan kita. Ya udah cari aman aja, kalau mau kena maling ya udah ikhlas. Setidaknya nggak usah lagi menutup lubang untuk mencari lubang lagi. Sing sabar. Kalau istilahnya kemudian lah orang-orang lain mengikuti peribahasa itu kita ikhlaskan, Nah, pasti pelaku-pelaku itu makin bertambah banyak. pelaku makin tambah banyak. Pasti nanti orang itu ikhlas aja kok, kan Orang banyak gitu apa loh. lagi sekarang Tapi- Pak, pelaku. tapi gini Bang, Heeh. kalau kita biasakan semua contohnya semua masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama yang kita terapkan, ya nggak bakal melapor. Iya ikhlas. Nah, apa dari mana pendapatan orang itu? Kalau semua orang nggak bakal melapor, dari mana ini peluang untuk dia untuk Oh, ngambil masuk, keuntungan? iya. Nah, Ya cuma gaji pokok aja lah. Apa Iya. sih? Pasti orang pun jadi berlomba-lomba nggak jadi polisi, nggak jadi jual tanah, nggak jadi Benar. Benar. pikirannya
ngapain orang gajinya segini kok. Oh, ada kasus seperti itu ya, menjual tanah untuk Banyak oknum yang sokong menyogok. Kita nggak usah tutup mata lah bos. Sekitar kita banyak bos. Jadi semakin banyak orang-orang yang ngelapor, yang siap keluar uang, ya semakin besar juga Betul. peluang itu tadi muncul. Sehingga ketika orang mau mendaftar polisi, memang dia jadi polisi untuk pelindung masyarakat, betul-betul jadi polisi yang melindungi. Coba yang pengen balik modal. Halo, lapor lu. Berapa sih itu? Kira-kira. Ada kemarin oknum itu ya, banyak, oknum banyak. ya. gitu. Ya itu jadi ajang untuk Cari uang ya. cari uang. Iya. Itu yang susah. Jadi Betul. tanggung jawab dia ya udah nggak ada lagi gitu. Iyalah memang. Yang dipikir kan kayak mana modal bisa balik kan ya gitu kan. Pastilah bang. Iya. Aturannya pertama dia melamar, istilahnya niat pengen melindungi masyarakat, rupanya ujung-ujungnya karena itu jadi oknum gitu ya. Itu dia. Oh, Dari jadi- pengakuan si Gil tadi pun yang udah kasihkanlah 5 juta kan itu berarti sudah mengarah ke oknum itu ya. udah kayak hal yang biasa gitu loh di lingkungan Itu mereka jadi gitu. jadi bisa jadi dinormalisasi nanti. Nah makanya kita berjangan sampai itu dinormalisasi ya. Mending kita setiap ada masalah, mending lapor ke damkar. Nggak ada kutipan biaya. Kasihan damkar cuy, capek kali semua Jadi dikerjain. dia, memang. Iya betul. Damkar Bagi itu dua. jadi damkar itu capek. Jujur, damkar itu capek. Harusnya kalau begitu aja tipe-tipe apa kita ya, oknum kita ini, yakin aman Indonesia. Karena masalahnya nggak begitu. Karena gini, masuk damkar nggak bayar, masuk ini bayar. Ketulusan hati kan? Ketulusan hati. Ketulusan hati. Bahkan banyak itu bang. Sampai sekarang banyak damkar itu volunteer, yang nggak digaji. Tapi takutnya bos, kalau orang beralih ke damkar akan timbul lagi bibit-bibit oknum di damkar. Iya. Udah biarlah damkar. Biarlah damkar seperti ini. Bos, Istilahnya lagi- yang melamar ke damkar itu memang orang-orang yang pengen betul jadi Iya, damkar. iya. Dia Sekarang penolong. tingkat kebaikan yang paling tinggi itu memang damkar Damkar. 100%. Jiwa keboboiboyannya kan Boboiboy. ke damkar semua. Respect, cepat dia, fast police. Iya. Bahkan yang paling respect sama damkar itu yang ketika volunteer itu. Tapi Banyak ada mereka juga, mengajukan diri. tapi ada juga gitu yang menghalangi damkar ini ya kan. Oh iya. Orang itu waktu iya betul. Ada juga yang Waktu menghalangi damkar. padahal mereka lagi ibadah itu ya, lagi ibadah rupanya damkar mau lewat kan, nggak dikasih lewat kan, Dikasih lewat modal mau menolong ya. mau menolong Padahal ya, menolong pun itu ibadah loh. Iya. menolong itu ibadah kan, Itu ibadah paling tinggi Paling sebenarnya. tinggi. menolong kan. Iya. Saya daripada orang yang ibadah, saya masih lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita Karena- bisa action kan gitu. Karena kembali ke damkar ya, karena di Damkar. istilahnya di damkar ini nggak ada aku dengar, belum sampai kuping kini ya, belum ada aku dengar ada oknum pencabulan di damkar. Nggak Belum. pernah. Belum ada. Kan janganlah sampai. Iya jangan sampai ya. Cumanya di tempat-tempat lain, di tempat kerja yang lain, ada aja aku dengar oknum pencabulan. Karena kalau dia sudah memakai seragamnya itu lah, dia merasa berkuasa di situ. Iya, seragam. Iya ya, merasa Dia adalah ditakuti ya. yang punya tanah dan bumi ini. Iya. Kau gak penguasa bumi? Nah, Siapa namanya? makanya aku malas aku berurusan sama orang-orang. Dan seperjalanan dia mulai setelah kau lihat lah kayak gini kasus. Ya udahlah, kalau ada masalah yang memang berkaitan dengan kehukum ya udah hindari aja, gak usah. Jadi oknum-oknum yang melindungi orang yang menikah model 500.000 di tengah jalan kayak mana lagi tuh? Ya, itu oknum apanya itu disupport. Iya, banyak ya. Iya kan banyak kali sekarang nikah di tengah jalan nggak ada memikiri apapun. Kadang bukan oknum bang, kadang mereka sendiri, mereka nggak pakai oknum, kadang mereka Kalau- sendiri. Kalau itu bukan oknum karena itu yang udah jadi kebiasaan. Itu jadi kebiasaan ya, jadi lumrah ya. Apa budaya? Bang. Saya Budaya senang, jadi. saya mau pesta. Tutup jalan semua. Iya. Nggak memikirkan orang lain ya. Ngapain dipikirkan coba? Kayak mana bang mau mikirkan orang lain, sedangkan dia juga nggak punya pikiran. Iya Karena kan? mereka Iya. nikah bukan cuma sekali. Karena kemarin aku kayak gini loh, kemarin aku kayak gini dah. Karena aku menuju satu tempat kan, dah. Kebetulan jalan yang mau kelewat ini pertigaan kan. Sempit. Dan pertigaan sempit kan. Pas dia di pertengahan pertigaan itu dia menikah. Jadi nggak ada lagi jalan potong. Gak ada lagi jalan potong mau ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa. Pas di pertigaan itu dia coba. Jadi itu harus muter jauh lagi ya.
Karena tapi kebanyakan yang melakukan seperti itu orang-orang miskin yang modal pernikahannya 500.000, bahkan nggak nyampe 500.000. Hanya modal istilahnya pentas petak. Mending nikah di MUA ya. Kau Bawa apa ini majelis Nikah apa itu? penting nikah siri sih menurut gua. Iya, lebih soft spoken. apa nikah siri ini? Nikah tapi dia Siri. nikah siri itu kayak gini bang. Pernikahan istilahnya enggak tercatat di KUA. di apa ya di KUA di pemerintahan. Iya. Istilahnya itu kesepakatan kedua belah pihak aja. Dan Ini- itu tanggung jawab juga nggak ada. Contohnya kayak gini, istilahnya aku nikah siri nih sama cewek. Nah, tapi aku nggak wajib menafkahi dia sama anaknya atau apa segala macam. Itu sistem dari mana muncul nikah siri ini? Dari keagamaan. Oh, agama sebelah. Iya. Oh. Ada agama. Gak usah bilang agama sebelah. Oh iya. Agama aja. Nikah itu nikah siri. Ada agama sebelah aja ya. Mending gitu kan, istilahnya itu nggak perlu itu istilahnya nikah yang dia secara privat namanya. Istilahnya nggak dipublikasi. Istilahnya jadinya. Aku nggak tahu. Kayaknya sah-sah aja sih menurut aku. Enggak, Bagi kalau mereka. nikah siri itu malah disahkan. Didukung, Iya. disahkan ya. Disahkan itu kalau di bagian ke itu tadi. Misalnya kayak gitu, sebenarnya ini kayak kasar sih sebenarnya. Kayak Betul. modus cuman nafsu duniawi, tapi dibalut sama pernikahan. Nikah siri ya. Pencabulan dia mending dinikahi siri ya. Anjing. Bagaimana bentuk sistem nikah siri ini? Istilahnya menuju terjadinya seperti itu. Istilahnya karena mungkin dia cuman fokus di nafsu aja. Soal tanggung jawab dia nggak Nggak bisa. usah. Istilahnya aku cuman modal burung aja. Soal nafkah aku nggak bisa. Kalau hamil tinggalkan bisa gitu ya. Kalau lagi banyak Iya. orang Karena kasih, karena gitu. ada catatan istilahnya nggak perlu menafkahi kan. Iya. Jadi selama Oh. kedua belah pihak masih bersepakat untuk tetap bersama itu ya sah. Udah gitu kalau salah satu pihak itu udah pengen cabut, ya sah juga. Anjing. Love language-nya apa? Banyak karena kayak aku di Jawa dulu kan, banyak tuh kawan-kawan satu gudang karyawan di situ itu banyak anak-anak muda yang masih seumuran pula 18 tahun, 19 tahun. Nikah siri. Itu udah semua udah pada nikah, ya statusnya nikah siri. Di KTP? Di KTP Jomblo. masih kayak kawin. Iya, orang itu mana mungkin ngurus itu, Cuk. Iya. Karena status pribadi itu yang Karena diperlukan orang itu. dilindungi sama keagamaan, dianggap sah sama agama, tapi di pemerintahan itu nggak tertulis, nggak tercatat, Sama di Kalau sesuai apa ya? perundang-undangan peraturan Indonesia enggak nggak tercatat. itu. Di KUA juga nggak tercatat. Bayangkan coba, saya abang ketemu nih sama cewek, sebelumnya dia udah nikah siri, tapi statusnya dia belum pernah menikah kan di kementerian kan, dari apa? Istilahnya data-data pemerintah Iya, bagian istilahnya kalau pernikahan. kita teliti kan, istilahnya nggak ada dia status dia sebelumnya pernah nikah, pernah kawin gitu kan. Iya lah. Nah, tapi gitu abang dapat cewek yang udah pernah nikah siri sebelumnya. Hati-hati sekarang. Tapi ingat Le, Banyak janda. nggak bisa nikah siri ya. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nonis nggak bisa. Lain pun nggak bisa masuk ke apa ke pesantren karena like Kristen. Ya, nggak bisa langsung masuk. Ya kan aku bilang kan lah. Aku bilang. Kristen. Nggak tahu lah tiba-tiba mau buka kan. Pada dia memaksakan untuk nikah, untuk acara, mungkin bisa merugikan orang lain, kan untuk jalan karena budget juga pas-pasan kan. Mending dia nikah siri aja kan kayak gitu. Oh itu ada. Daripada dia nikah untuk contohnya pernikahan itu kan untuk kesenangan, kebahagiaan, Betul, kan gitu, betul. melambangkan kebahagiaan gitu kan. Tapi dengan dia nutup jalan itu kan udah merugikan orang lain. Iya sih. Memancing Merugikan orang lain. amarah ya. Jadi Pasti. yang tadinya lewat jalan yang bagus terpaksa muter jalan yang rusak, ya kan? Rusak-rusak bayar masih mending, pajak. Bang. Rusak-rusak masih mending kalau dekat. Ini harus keliling awak lagi kota Siantar Iya. untuk mendapatkan rumah yang tuju karena pemotongan jalan. Santar ya. Oh. Kota-kota lain pun ada lah. Oh, kota-kota. Karena itu juga hal yang Dan ada juga yang nggak merasa dia menjadi pelaku dia apa itu gitu. Walaupun sudah melakukannya, Iya, dia sudah melakukannya dengan dia merasa benar lagi gitu ya. iya. Jadi ibaratnya adalah kemarin ibaratnya kita anggaplah ini berduka lah ibaratnya. Iya, kan? iya, Nggak mungkin kan kita bawa dia ke gedung pernikahan kan nggak mungkin. Betul, ya kan? betul. Jadi
kan itu kan kayak ibaratnya dibikin pestanya itu kan ya namanya orang berduga kan pasti di rumah. Iya. Cuman gara-gara masalah berduga ini, gara-gara ditutup jalan, mereka koar-koar. Oh, yang acara berduka menutup jalan orang itu keluar-keluar. Tapi kalau misalnya acara pernikahan menutup jalan, lumrah sah-sah aja ya. Padahal perbedaannya itu sudah sangat jelas. Kalau berduka kan itu terjadinya tanpa persiapan. Iya. Kalau mau nikah ini kan ada dia sesi persiapannya sebelum hari H-nya kan. Berarti yang menikah ini berarti nggak punya otak berarti dan miskin. Itu makanya. Jadi sekarang itu bang, jadi akal manusia ini udah terbalik-balik, ya kan? Egois. Iya, beberapa seperti itu memang ada. Dan paling parahnya itu kemarin itu dia ngomongnya kayak gini, udah mati aja nyusahin orang kan. Ya anjing. Anjing gua. Udah mati nyusahin orang. Iya. Lebih parah lagi yang hidup ini Iya. meninggal menutup jalan Iya. dan menyusahinya masih panjang lagi. Nyusahin orang banyak ya kan. Masih banyak lagi. Karena kayak gini ya, contohnya kalau ada orang Pemalangan nutup jalan, saya kan itu posisi keluarga semua itu berduka kan kayak gitu Betul. kan. Dan Jadi posisi belum ada persiapan. Jadi kalau kita mau lewat, ya kita juga harus bisa memaklumi kayak mana perasaan mereka yang Betul, lagi kemalangan kayak gitu kan. betul. Saya kita harus bisa bisa Istilahnya karena sifat sosial kita masih ada. iya, karena itu kemalangan bukan pernikahan kan gitu. Dia kemalangan kan tiba-tiba. Betul, Nggak mungkin tiba-tiba. dia kan bilang besok ini mau meninggal nih, kita harus siapkan uang nih buat Sewa gedung. dia nggak mungkin kan. Gila sih. Kalau pernikahan kan 5 bulan sebelum mereka nikah kan Iya. udah ada persiapan. Iya, bahkan jauh dari situ pun Iya, seharusnya. betul. Dan yang nggak ada persiapan itu pernikahan ketika udah hamil duluan. Kadang gitu. Udah hamil duluan miskin lagi bilang. Iya. Waduh, Itu manusia-manusia iya ya. nota sebenarnya. Ya, parah sih. Memang kebanyakan pemikiran-pemikiran orang miskin ini memang nggak tertebak-tebak memang. Susah-susah kali memang. Saya nafsunya tinggi, dompetnya nggak ada. Betul, itu lagi kebanyakan seperti itu memang. Iya kan? Iya. Iya. Semua orang miskin gitu le. Ada orang miskin tapi dia masih punya Oknum. Ada juga orang miskin kayak oknum ya anjir. Ada juga betul kayak gitu. Betul, orang kaya pun ada oknum, orang miskin pun ada oknum. Iya. Jadi banyak. Oknum ini banyak jenisnya ya. banyak lah. Sebenarnya kan kalau mencakup kata-kata oknum ini sebenarnya harusnya sedikit kan. Tapi kayaknya Ini oknum, Bang. kalau dikumpul-kumpulkan hampir satu provinsi. Kalau yang miskin kaya itu nggak oknum. Kalau miskin itu kayak lebih ke miskin nggak tahu diri sama miskin ada yang tahu diri gitu. Oh itu lagi ya. Iya. Kalau oknum kan kayaknya nggak pas. Kalau kayak miskin itu nggak pas kalau pakai oknum. Miskin nggak tahu diri gitu. Itu pas. Oh, iya. Sakit lagi gitu. Miskin nggak ada kata Kalau oknum. kita bilang oknum kayak memperhalus ya. Iya. Agak kasar sedikit lagi Agak kasar sedikit biar aja. sadar mereka ini ya. Karena udah miskin tolol lagi, nggak tahu diri lagi gitu. Saya kalau belum punya uang gak usah nikah langsung. Iya. Menyusahkan orang Jadi sekitar. takutnya nanti yang belum ada uangnya takutnya nggak nikah Gak apa-apa, lebih bagus kayak gitu. Lebih bagus gitu. Nggak Betul. susah anaknya nanti ya. Walaupun kayak gitu kan, maksudnya kalau mau nikah oke lah, tapi jalan untuk jalan ibaratnya kan Iya. banyak loh, maksudnya lapangan kosong gitu. Iya. Istilahnya yang enggak pada saat itu enggak dipergunakan Iya. gitu loh. Atau Apa mungkin mereka salahnya? berpikir gini nih. Pernikahan mereka bukan cuma sekali. Oh, ya kan maksudnya enggak 2 cuma tahun lagi kan sekali. bisa nikah lagi. Oke lah, enggak cuma sekali. Maksudnya kan lapangan itu. Memang ada kan di media kan banyak. Banyak. Jadi ibaratnya walaupun mereka nggak sekali ya lapangan itu masih tetap ada di situ gitu, nggak kemana-mana. Paling apal kalau nggak contohnya ada tetangga yang halamannya luas gitu kayak dipinjam ya. Iya dipinjam, ngobrol dengan baik-baik kan gitu. Setidaknya istilahnya dia boleh bahagia kan gitu, tapi jangan sampai buat orang lain menderita. sedih lah. Karena kategori bahagia ini tidak ada kecakupan untuk menyusahkan orang lain. Namanya pun udah kebahagiaan. Iya kan? Harusnya kunci kebahagiaan itu seharusnya bisa merasakan kebersamaan bahagianya. Ini enggak. Yang lingkungan mereka aja ya sebenarnya yang bahagia kan itu lah. Jadi itu definisi istilahnya apa? Istilahnya yang siap cuman burungnya aja. Iya ya. Aku cinta sama kamu, tapi soal menafkahi aku nggak sanggup.
kita coba aja jalan dia aja langsung nikah. Oh iya, kebanyakan orang-orang seperti itu memang bisa terjadi gitu. Jalannya aja dulu. Ungkapan seperti itu sering aku dengar, jalannya aja dulu. Kayak aku aja bang kadang kalau jumpa gitu menutup jalan pernikahan ya, ada pernikahan di tengah jalan terus ditutup jalan. Kayak aku aja kadang merasakan itu. Kayak kadang mau kukutuki mah, anjing mudah-mudahan pernikahanmu nggak sukses bang. Mau tutup jalan orang. Jadi Jengkel. iya jengkel bang. Jadi mereka nggak takut pernikahan mereka itu dikutuki orang gitu loh. Padahal harusnya pernikahan itu sakral. Jadi ibaratnya kayak gitu kan. Kayak apa ya? Egonya masing-masing nih. Nah, kalau mau dipikir oleh, yang penting hari ini jadi Ya, hari ini menikah, Iya. goyang. Malam ini bulan madu. Malam ini akulah milikmu. Seperti judul lagu itu. Malam ini. Jadi kalau orang itu beranggapan ya untuk menghindari zina, menghindari dosa. berarti yang Bagus dikasih yang ini. apa mau cabuli 50 santriwati itu yang bela-bela gitu untuk menghindari zina berarti ya. Itu untuk menghindari api neraka. Iya, itu. agar pintu surga terbuka gerbang apa terbuka lebar. Oh, terbuka gerbang. Tapi bukan gerbang apa yang terbuka, gerbang yang di bawah. Karena kasus gini kan berarti kasus pencabulan ini lebih ke kebanyakan wanita lah korban. Kan? Iya. Berarti sepakat pula kita memang wanita lebih apa namanya yang keluar itu bilang lebih kuat daripada Lebih kuat. laki-laki. Iya, Sepakat. Sepakat. Karena gini memang perempuan ya korban cabul orang itu wajib. Baru korban-korban kejahatan, Iya, kan. kejahatan yang lain. Jadi Banyak karena- perempuan. Iya, karena Jadi kalau korban. korban kan ojol kan enggak, kan orang itu terima aja gitu kan enggak melapor kan gitu. Iya kan? Makanya banyak orang berlomba-lomba jadi ojol. Karena ojol dipanggil ya. Tapi ojol Iya. Kalau kita ngomong kehidupan memang wanita lah. Karena terlalu banyak kasus-kasus yang memang wanita pada umumnya lebih banyak orang itu kena apa kan? Lebih banyak orang itu menjadi korban daripada pelaku. Karena kalau wanita jadi pelaku, si prianya nggak mau ngomong. iya. Enak. Aku yakin ini ya banyak kasus pencabulan, banyak kasus pelecehan apa segala macam, penyimpangan. Akhir-akhir zaman itu memang sudah ada. Dan ini memang sudah parah, akhir-akhir ini sudah parah penyimpangan-penyimpangan tinggi. Ya, nggak bisa dibilang gitu. Akhir zaman kayaknya nggak gara-gara itulah. Oh, percaya kalian ada akhir zaman? Ya, kalau dibilang percaya nggak percaya sih dia kalau dalam hal seperti Nggak, itu ya kan. contoh lah, misalnya sampai lagi kita ke umur 70. Itu bukan akhir zaman lagi Oh, toh. bukan maksud tuh kayak ibaratkan gini loh, karena gak banyak apa namanya banyak orang ngomong, oh ini lah akhir zaman sesungguhnya. Ketika ada gini turun dan ada yang Teknologi baru. Hah? Ada teknologi baru canggih akhir zaman kan. Iya. AI ini petanda akhir zaman, ada yang bilang gitu ya. Nah, itu goblok memang. AI ini adalah petanda zaman karena AI bisa menggantikan pekerjaan manusia. Jadi manusia tidak bekerja lagi, melarat hidup meninggal. Itu yang nggak mau mengikuti teknologi yang bilang Iya, begitu. yang begitu. Kaum primitif. Yang nggak terima. Kalau bisanya dia AI ini menggantikan pekerjaan. Ada rencana kemarin. Berarti bisa juga AI melakukan pencabulan. Bisa aja. Oh bisa ya. Robot contohnya terprogram dia sama AI misalnya contohnya kan. Berarti robot ini apa mengasih doktrin ke seorang wanita. Kalau kau menelan apaku, kau jadi jernih nanti apamu rahimmu gitu. Apa mau ditelan dari robot? Apa? Oli. Anggap aja gini bang, AI aku bilang nggak mungkin menggantikan pencabulan segala macam, tapi AI bisa menggantikan peran-peran seksual orang-orang seksual. Contohnya kayak film-film bokep, itu kan pemerannya dunia apa orang-orang betulan kan, misalnya manusia betulan kan gitu. Saya di zaman AI itu istilahnya video-video porno segala macam itu udah digantikan semua sama AI contohnya. Oh Iya iya. kan? Saya bokep-bokep semua itu nanti AI semua pemerannya. Wow. Istilahnya dari AI. Gini aja, contoh kecilnya aja. Skenario nya bisa dibuat dari situ ya. Iya. Contoh kecilnya bang, banyak sekarang foto-foto bugil, foto-foto gimana itu mukanya bukan muka dia sendiri, diganti-ganti mukanya. AI. Makanya banyak kasus
artis ini melakukan pencabulan, padahal aku nggak melakukan pencabulan, itu hanya AI diediting. Pantas lah kemarin aku menonton agak pecah gambarnya. Ijing Apa, 3GP anjir? nih. Nonton- Ijing 3GP Oh, lah. iya. Oh, iya. Sekarang ya orang bisa. Saya tonton kemarin. Nggak usah diperjelas anjing. Itu berarti orang lain nonton 3GP ya, bukan MP4 Link ya. itu link yang dulu ya. Oh iya, pantas. Yang masih Oh. 10 FPS. yang uploadnya yang apa yang resource-nya dari isi browser ya. Iya. Katanya sekarang aja nih AI masih bisa ditandai. Kalau udah 2030 kan sekarang AI ini nggak bisa Nggak bisa dibandingkan. hampir nggak bisa dibedakan ya. Nggak bisa dibedakan. Tapi untuk orang-orang yang ngerti paham teknologi itu malah lebih mempermudah pekerjaan. Betul, Harusnya. betul. Istilahnya yang bisa memanfaatkan itulah. Iya, jadi kalau orang-orang primitif beranggapan ya Akhir zaman. ya istilahnya itu udah kiamat buat dia kan gitu. Agar jawaban. Saya sih udah nggak tahu megang apa lagi. Karena Redup lah dia gitu. Iya. Karena dia menganggap kerja itu berangkat pagi pulang sore. Padahal kerja dari rumah menggunakan AI, memanfaatkan AI bisa. Iya. Tapi bagi orang goblok itu gak masuk akal. Nah, Ya makanya cabut pasti terus. oh my god. OMG. Iya sih. Bagi apalagi bagi orang-orang yang suka cabul memang pasti dianggapnya AI itu akhir zaman. Tapi takutnya kan, bro. Nanti kalau ada kasus pencabulan, orang beralasan ini AI. Kan bisa kita balikkan itu contoh ya kan? Iya. Gimana kalau kayak gitu? Berarti yang 50 Bapak ini melakukan pencabulan, bukan itu AI. Contohnya di tahun 2030. Itu bukan saya gitu. Itu bukan saya, itu berarti AI gitu. yang 50 santri kemarin AI berarti. Iya bisa aja. Yang mengaku itu AI ini. Iya. Bahkan nanti kalau misalnya ada pun videonya memang asli dari handphone kita, ini AI. Jadi maksud abang bisa jadi orang berlindung dari hukum Iya, menggunakan bisa. AI gitu ya. Iya. Bisa. Jadi. AI. Iya. Itulah sisi negatifnya. Ya kan sempat juga itu sebelum AI. Nah udah ada juga kayaknya kejadian hal seperti itu. Itu wajah saya diedit katanya. Iya, edit. Padahal sebenarnya dia pelaku. Bisa kan? Salah gunakan. Oh iya pernah ada juga kasus ini kan. Itu bukan saya. Nah, itu AI. Bukan AI itu diedit. Iya, Diedit. Bahkan ada oknum kita membeli robot AI 1M, Robot AI. robot anjing. Robot anjing 1M. Ternyata yang dari Eman Oh, lihat. berarti ada kegunaannya. ada. Ada fungsi. Ada dong. Ngapain coba? Aku sebagai cinta polisi ya, itu ada Betul. gunanya. Betul. Apa coba? Iya, bisa untuk jaga Melacak, jaga rumah, jadi CCTV. melacak handphone hilang. Oh, masalahnya sampai sekarang nggak ada dipergunakan. Loh, Ya, ini lagi- itu kan nggak ada oknum yang kasus. bodoh, nggak bisa mempergunakan dengan baik. Tapi kalau memang polisi sekarang yang memang bijak itu pasti bisa menggunakannya. Iya. Karena kebanyakan yang melakukan yang kualitas bodoh. polisi Indonesia sekarang. Iya. Kalau Aku sih masih percaya sama polisi Indonesia ini. Aku cinta karena aku lihat bijak. Hah, contohnya Contoh. belum bisa kasih. Kalau orang itu Terlalu yang banyak datanya ya. iya, iya. Data kebijakan mereka terlalu banyak, makanya nggak bisa aku kasih. bahkan pun nanti polisi bisa menggunakan alasannya AI. Gimana lagi? Iya, Itu sudah kacau, Cok. iya. Oknum-oknum itu memang Makanya kita parah. nanti tahun 2030 nggak bisa kita salahkan siapa lagi. AI yang harus kita salahkan. Semua akan berdalih AI. itu adalah AI. Awak nelpon mau awak misalnya contoh pakai nomor baru. Nah, kirimkan dulu uang gini. AI. AI. Padahal di sana Mana lagi apa? butuh ya, Le. Iya, tinggal dompet misalnya contoh handphone. Doh AI. Mak udah hampir mau tewas pun aku di entah di mana-mana kan pas ku telepon dengan nomor baru. Ini AI. AI ya kau AI, gak betul kau itu. Berarti apa kalau dari apa ya kita bisa tentang AI? Berarti Indonesia belum tentu siap menerima AI sampai Aku yakin belum lah, belum masuk. Belum siap. Hanya kualitas SDM yang tinggi lah bisa menerima AI. Betul. Kalau AI diterapkan di Indonesia itu pasti ini Hampir krisis ekonomi pasti. Betul. Saya Berarti lapangan pekerja udah nggak ada lagi buat manusia contohnya gitu kan. Jadi Ada, orang yang tidak nggak banyak. punya pengetahuan apa nggak punya skill, sebenarnya ya nganggur kan. berarti kita masih tetap butuh orang-orang seperti mereka. Iya. Jadi Kita masih butuh orang-orang goblok seperti itu ya.
Karena saingan kita akan berkurang. Iya. Iyalah. Kalau kita menggunakan AI itu secara bijak, kita meningkatkan kualitas diri kita. Sementara orang-orang bodoh tetap dia pada argumennya, bungkusan itu. AI adalah akhir zaman. Akhir zaman. Iya kan? Iya, Dan tidak melakukan cabut gitu ya. Kalau orang-orang pintar itu, misalnya yang dibutuhkan orang itu, misalnya orang-orang bodoh. Iya kan? Saya kok orang bodoh itu kan nurut aja kayak gitu. Iya. Iya. A dibilang A, B dibilang B. Sama yang kita bahas tadi itu. Jadi kayak apa? Kayak contohnya pemilik perusahaan contohnya. Yang dicari itu ya orang-orang bodoh contohnya. Misalnya yang mau kerja full time, dibayar. Misalnya dia terpaksa harus ngikutin apa kata atasan karena dia juga butuh uang buat menafkahi kan kayak gitu. Iya, Karena memang orang-orang miskin semua segala macam itu memang diperlukan. Tapi setelah berpikir aku kan kemarin kan, AI akan mengganti semua pekerjaan. Gimana kalau AI ini dimaksimalkan untuk mengganti pekerjaan polisi? Iya betul juga ya. Caranya gimana, Le? Jadi Ibaratnya dia mau ngejar maling, jalannya rusak, kayak mana dia Buatkan prompt untuk mengejar maling. Ada pula salah ketik promnya ya. Tapi siapa tahu misalnya robot ini terhubung dengan AI ini kan. secara ilustrasi kita lah. Iya, ini opiniku ya, ini apa imajinasiku yang terbayangkan ya. Contoh kan punya AI lah apa ini kantor polisi ini kan. Iya. Rupanya adalah kemalingan. Rupanya robot yang sudah dibeli mereka ini terhubung dengan AI ini. Oke. Udah, waktu ada kemalingan nggak perlu ngejar lagi. Kan ada AI buatkan prompt untuk mengejar maling supaya robot yang bergerak. Oh siap. cuma foto Le dikasih Le. Tapi satu mungkin kalau untuk ini kayak action di dunia nyata mungkin belum kan. Saya kemungkinannya masih kecil kan gitu. Tapi kalau untuk di contohnya di program mungkin bisa terjadi. Contohnya kayak orang-orang biasa, orang-orang awam bisa menggunakan AI suatu saat nanti. Supaya kayak dia punya sistem AI untuk kayak contohnya kayak mengidentifikasi Iya. kayak gitu. Selain mempermudah untuk mencari Tapi kayaknya Wak, kalau ada istilahnya warga-warga kita yang mempunyai istilahnya SDM tinggi, waktu dia menemukan sesuatu misalnya hal-hal canggih itu dilumpuhkan sama oknum pemerintah, Wak. Wah, Dilumpuhkan, bukan istilahnya diayomi, istilahnya diteliti lagi supaya menjadi nyata dan berguna untuk masyarakat. Ini malah dilumpuhkan sama oknum ini Ya kalau di Indonesia lah, iya. dengan alasan nggak ada logo halal SNI. Tapi kan masih ada MBG. Nah, MBG di AI kan gimana? Oh, proses pembuatan makanannya ya menggunakan robot ya. Buatkan saya makanan. Kenyang nggak bodoh iya. Aku kemarin iseng-iseng buat bagaimana sih cara membubarkan MBG? AI lah. Maaf, saya tidak bisa jawab. Itu program Prabowo. Oh, kau iseng-iseng nanya cek GPT tadi ya. Iseng-iseng namanya pun namanya iseng-iseng menanya-nanya kan. MBG berguna untuk anak sekolah? Tidak, kan ada videonya. Ada yang hari buruh itu. MBG berontak tidak? Tidak. Aduh. Tapi bagiku MBG berguna untuk istilahnya kuliah sekarang, anak-anak sekolah sekarang makin bijak-bijak setelah istilahnya mengonsumsi MBG ini. Sebenarnya Iya. berguna sebenarnya. Iya. Tapi yang punya dapur ini kayak Iya. Oknum ini ya, oknum ini kayak babi. dia Iya. memikirkan keuntungan sama diri. Iya, dia ngambil keuntungan ya. Tapi kan nggak ada pengaruh gizi MBG terhadap anak-anak sekolah yang hamil di luar kan? Ambil dia dulu. Iya, nggak ada kan berarti. Anak sekolah sekarang Karena kan supaya gizi kan mengarah ke istilahnya untuk kepintaran otak kan ada pengaruh gizi kan? Iya. Berarti anak-anak sekolah yang hamil di luar berarti itu berarti yakin aku dia nggak mengkonsumsi MBG. Iya. Karena setahu aku mengkonsumsi MBG
Gizinya kuat. Yang hamil itu kurasa dia mengkonsumsi nanas muda untuk menggugurkan benih-benih yang sudah tercetak. Iya. Ini yang 50 itu ya? Hah? Yang 50 ya? Bisa jadi. Oh, jadi kalau hitungan kayak gitu MBG dapat MBG mereka itu. Yang mana? Yang santri-santri kena cabut itu. Kurang tahu. Dapat juga. Karena kan masih dianggap Sekolah ya. Sekolah, ya, Oh. Dapat. Mudah-mudahan lah, masa ada kena cabuli gak dapat MBG. Iya. Kan Iya, ya. kan ngeri cok. Iya. MBG ini suatu perbantuan untuk melengkapi gizi-gizi Benar. SDM yang akan tumbuh menjadi penerus-penerus bangsa ini. Lebih bagus Soalnya dapat lebih diperhatikan orang-orang itu. Betul. Soalnya bukan sekedar MBG aja yang Iya, disediakan di situ. supaya istilahnya kalau mereka istilahnya Untuk juga. Untuk menghindari kehamilan, betul apa? benar. Iya, kalau cuma makan Perlindungan aja. diri tuh. betul. Jadi lebih bagus mendapat makan bergizi gratis daripada pendidikan gratis. Kalau aku sekarang udah berubah pikiran. Apa? Mending MBG daripada pendidikan gratis. Ya, betul argumen teman saya karena untuk makanan itu tidak semua orang bisa mendapat makanan yang bergizi. betul. tapi Bang, ini juga Pendidikan kalau itu bisa. dia dapat pendidikan gratis sampai dia sekolah tinggi Nah, tanpa dikasih makanan, dengan pendidikan itu dia punya ilmu, dia bisa mencari uang untuk beli gimana makanan. dia mau mendapatkan pendidikan sementara dia nggak makan? Betul, kelaparan. Gimana coba ya? Betul kan? MBG itu sangat Gimana? berguna. Jadi kayak Bang Unto ya. Jadi kayak mana dia contohnya mendapatkan MBG sedangkan dia mau sekolah nggak punya uang. Nah, itu lagi kayak mana ini coba? aku tanya. Nah, untuk mendapatkan uang, gimana dia kalau belum makan? Nah, Kan begini kan, MBG kan itu dari di sekolah-sekolah kan adanya. Iya, iya. Di sekolah sama dia. Kalau di sekolah kita bilang, kita bahas sekolah. Kalau dia nggak sekolah, belum tentu dia dapat MBG. Makanya harus pendidikan sekolah harus pendidikan gratis dulunya. iya. Makanan gratis. Orang yang berpendidikan pasti harus makan dulu. Sekarang MBG Gimana kalau nggak makan dia ke sekolah, lapar, pingsan, upacara, pas nyanyi Indonesia Raya kan? masuk akal. Iya. Jadi kalau kayak guru-gurunya pun dapat MBG atau kayak guru-guru di Guru nggak perlu dapat MBG. Kenapa coba? Perlu. Perlu biar guru-guru nggak mencabuli siswanya. Emang ada guru mencabuli siswa? Dosen pun ada. Dosen pun ada mencabuli Ada lah. mahasiswanya. Dosen dan mahasiswa sama-sama cabul. Ada. Mahasiswi kalau dosen. Iya, mahasiswi. Oknum beberapa dosen-dosen ini ya. Iya. Semarga. Kalau abang mau Semargalah oknum dosen ini, oknum pencabulan ini. Bangsa. Iya. saya kalau abang contohnya Jujur Semarga aku juga ada dosen seperti itu. Itulah makanya. Berarti kan pentingnya makan dulu makanan ini. Betul. Pak. Untuk pendidikan. Makanya, Kalau pendidikan duluan nggak makan. Gimana dia mau dapat makan, dia nggak masuk pendidikan karena mahal pendidikan. Awalnya Makanya harus makan dulu. Ya dari mana makannya? MBG itu kan dapatnya di pendidikan. Iya, makan dulu. Sekarang jangan salah kok ya. Sekarang beberapa MBG Coba sudah dikerucutkan ya. melakukan kebijakan untuk istilahnya di lingkungan masyarakatnya sekitarnya dan mulai dibagi mereka yang kelaparan. MBG berguna untuk negara ini. Jangan. Sangat berguna untuk negara ini MBG itu. Sangat. Bagus, berkualitas. Pagi makan lontong. Tuh, iya siangnya kan ada MBG. Siang makan lagi. Nah, setelah makan ngantuk. Tidur. Jadi kuat nanti usia bangun. jadi nggak ada pemikiran tuh aneh-aneh lagi. Betul. Itu mengurangi pencabulan tadi kan? Iya. Betul. Sangat kuat. Ini banyak. Ini pasti banyak nanti gue klip. Oke. Bisa ada sebelumnya. Pertama pagi udah sangat kan. Rupanya Dapat MBG. nggak dapat MBG dia. Kenyang Kenyang kali ngantuk. kalau udah lah. Jadi hilang. Soalnya Apalagi pas masuk gizi-gizi itu ke dalam pikirannya. sehingga memutar otaknya untuk apa namanya? Melakukan hal-hal positif. Iya. Ya, contohnya guru-guru pun dapat MBG kan, aturan dia ada rencana mencabuli siswanya. Udah kayaknya kenyang kali gitu ya. Gak usah Jadi lah. ada pencabulan jadi. Apalagi masuk gizi-gizi itu kan. Makanya kami mendukung MBG. Karena kayak gini, kalau kita udah kenyang gitu, kita mau gerak pun udah Malas. Iya, Betul. Maksudnya capek gitu. Iya, apa yang mau dilakukan lagi? Berarti
masalahnya yang kasus pencabulan santri itu yang 50 santri berarti mereka nggak dapat MBG dong. Si apanya ya? Iya, Kayaknya ya. Iya, oknum itu. Iya, makanya dia nggak ada istilah embel-embel kekenyangan jadi malas. Iya. Harusnya itu Berarti pas lapar dia makin ada gerakan tambahan. Iya. berarti. Iya betul. Jadi Karena kalau ada orang gimana, abang ngebayangkan contoh orang lapar itu kayak mana contohnya ini, saya di otaknya tuh hal negatif semua. Iya ya supaya Karena abang pernah nggak lihat karena ada kasus pencurian segala macam itu berdasarkan kelaparan kan? betul. Berarti Segala macam. oknum yang mencabul 50 santri itu berarti posisi lapar dia berarti ya. Iya. Betul. Jadi Jadi, hal-hal lapar berarti negatif dia. itu iya. Iya. Timbul. Timbul karena lapar. Iya. Karena kalau orang udah kenyang itu dia lebih mikirin kayak mana istirahat. Iya, istirahat. Nggak mungkin habis makan langsung gerak segala macam kan nggak mungkin itu. Iyalah, iya betul. Seperti MBG. Nah, MBG kalau bisa untuk oknum-oknum seperti itu sudah mulai bisa dikasih ya. Iya. Supaya dia tetap kenyang dan tenang. yang harusnya jatahnya 1 jadi 3. Betul, gak apa-apa kasih aja nanti ya. Tidak ada kasus Nah, pencabulan. supaya dia gak lapar, tiba-tiba dia punya pemikiran untuk mencabuli santri. Karena oknum-oknum seperti itu harus kita kasih makan MBG. Karena MBG itu bergizi, menjaga kualitas pemikiran. Oknum polisi juga harus dikasih MBG lah ya. Iya betul. Karena dia butuh uang untuk makan. Iya. Ya, oh iya betul. MBG. Dia kenyang. Apa lagi cari uang, Pak? Saya mau lapor. Yaudah, ayo. Makan dulu kita. Nggak perlu lagi butuh uang dia. Setelah kamu dengar ini nak apa sesuatu MBG ini, MBG berguna kan? Berguna sangat. Betul. Selesai kita mendukung, supaya kita bisa kasih edukasi buat orang yang menolak MBG kan gitu. Kan banyak di medsos sekarang Iya. yang Membilang MBG nggak berguna lah, apalah. Bagaimana menurut Paman Sam soal MBG ini? Kayaknya aku butuh MBG. nggak butuh sebenarnya. Paman Sam mulai lapar ya. Mulai lapar, saya mulai lapar. Betul. Jadi kayak gini juga kan. Banyak orang-orang Indonesia kan bekerja untuk makan, untuk cari uang lalu makan. Berarti kalau MBG ini memenuhi semua kebutuhan Indonesia, Iya. berarti tanpa kerja pun nggak akan ribut orang. Ya, nggak iya, ada betul. Betul. Ya, makanya aku bilang aku butuh MBG. Apalagi di Medan itu perlu di situ lebih difokuskan sebenarnya. Karena banyak orang-orang kelaparan yang contoh menggilangkan besi. Iya. Iya, lapar betul untuk Iya. makan. Iya. Gak semuanya pencuri besi itu untuk pompa. Iya. Untuk makan. Bukan. Betul. Kadang orang mompa itu bang karena lapar kan, jadi orang itu beralih ke ini pompa kan, jadi lebih menenangkan pikiran. Iya. Karena kelaparan kan. Iya. Iya. Habis mompa lapar Iya, lagi. lapar lagi. karena gini, kalau orang udah mompa itu lapar itu udah nggak lagi rasanya. Gitu ya. Mengganjal aja di buat pompa itu. Itulah istilahnya riset yang kau temukan apa? Iya betul. Iya. Setelah kita pikir-pikir, Karena kalau habis mompa pasti lapar, Pak. iya. Kayak pompa lagi kan gitu. Apalagi Jadi tolong buat kepala BGN, kasihlah kita ada penduduk Indonesia ada 200 juta lebih. Iya. Anda harus menyediakan itu biar Indonesia nggak kelaparan. jangan kaos kaki kau beli. Kaos kaki untuk apa anjing? Kaos kaki. Iya, karena ada anggaran untuk kaos kaki. Miliaran itu bos. Untuk kaos kaki. Kaos kaki Iya, miliaran bos. Kos kaki nggak bisa dimakan cuy. Makanya Iya. butuh. Kami mendukung MBG tapi untuk makanan bergizi, Iya, bukan untuk iya. bahan-bahan yang lain. Iya. Orang Iya. lagi beli kaos kaki. Orang kelaparan nggak mungkin makan kos kaki kan. Kau kira kaos kaki itu kaos kaki atau kecang? Jadi aku pun penasaran itu sepeda motor buat apa? Iya. Untuk mencari mengantar MBG le ke teman-teman kita semua. Yang mengantar itu mobil ya. Untuk tempat-tempat terpencil. Iya, tempat-tempat Misalnya kan ada misalnya berapa ribu motor dibeli itu? 1000. Nah, 1000 kan untuk tempat-tempat terpencil kan misalnya satu motor ada istilahnya 5 ompreng. 5 ompreng itu udah diantar ke tempat-tempat terpencil. 1000 apa ini ya? Iya, Sepeda itu motor ini ya? manfaatnya itu. Kemungkinan opini aku seperti itu. Mulia sekali MBG ini. Betul. Pantas mereka, mungkin kita nggak sampai berpikir ke situ kemarin. Ya. Iya betul. Iya. Pantas pemerintah orang itu menaikkan langsung ke P3K. Iya, benar. Betul, karena orang itu sangat berkontribusi untuk Iya. mengatasi kelaparan di negara ini, di Indonesia Sedetail ini. itu loh orang kita mikir. Sedetail Kita itu. nggak sampai ke sana. Betul. Karena apa? Karena mereka
mengonsumsi MBG bergizi. Untuk menghilangkan pencabulan. Iya, betul. Itu juga berguna. Iya, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Betul, karena Orang lapar itu semua hal bisa terjadi. betul. Itu tadi itu apa? Kita kemarin kayak gitu ya. Iya. Itu tuh apa? Untuk nggak tahu itu. Dia biar nggak kedinginan. Maksudnya apanya pegawainya pakai kaos kaki kan? biar nggak kedinginan pas ngantor. Karena jam subuh orang itu harus segera ya. bergerak. Menggunakan sepeda motor ini supaya nggak kedinginan. Iya, betul. Menggunakan kaos kaki. Iya. Oh iya. Bagus itu. Iya. Ide yang cemerlang. Nanti untuk gerakan selanjutnya tolong diberitahukan pada kami ya. Iya. Prabowo 2 periode. Betul. Saya dukung. Prabowo 2 periode. Saatnya MBG mengatakan dihinain saya dia. Saya kalah. Iya, aku nggak habis pikir loh untuk orang-orang netizen yang yang berpendapat miring tentang MBG ini. Nggak tahu apa istilahnya. Enggak, aku support. Aku support Kau netizen yang Aku support seperti Anda netizen. Aku nggak ada bilang. Dicurigai ke Betul, dicurigai. Bajar-bajar MBG. Bajar-bajar Iya. Aku nggak ada bilang aku support. Kenapa kami waktu menyampaikan hal-hal bijak tentang MBG kamu tertawa? Iya. Support lah. Support lah. Karena aku tadi bilang support, makanya dipenuhi makan makanan. Ayo sekarang saya minta kamu menyampaikan MBG itu bijak. Cepat, katakan. 2,5 tahun saya dihina. Belum ada 2,5 tahun Pak. Belum ada. Tolonglah sampaikan seperti tadi. MBG itu bijak. MBG itu bagus. 2025 masih. Iya. Aku mengatakan kayak gini ya, MBG itu kayak dulu anak-anak malas sekolah, anak SD, anak SMP. Tapi ketika ada MBG, mereka rajin sekolah. Iya. Kenapa rajin sekolah? Makanan gratis. Iya. Bukan karena pendidikan, tapi makanan gratis. Itu dia. Itulah bagusnya. Kita bedah-bedah rupanya. Ini rupanya tujuan utama pemerintah. Iya. Mengurangi pencabulan. Mulia sekali Bang. Mulia. Kita telusuri lebih dalam. Betul. Kaos kaki itu butuh. Karena kan- Kereta, motor KLX itu ya. KLX ya. Didukung. Kenapa harus KLX? Ya itu dia lah. Karena untuk membawanya itu gak boleh lambat. Iya. Caranya kan. Gimana Bang merealisasikan makan-makan itu di apa sekolah-sekolah terpencil yang jalannya mungkin kayak masih bebatuan, batu ada. Nggak mungkin kereta bebek, kereta metik kan. Kereta metik. Harus ke Sebelah KLX. tanah hancur tuh Bang. Kalau bisa KLX yang 1000 cc. Malah di atasnya kalau ada. Iya, yang 300.000 cc kalau bisa KLX itu. Kemungkinan yang dapat kereta ini yang memang sudah apa kan apa namanya Ahli, kan? iya. Jadi Jadi harus nyalip loh. Jadi kan di pedalaman ini kan jalannya kan ada yang Gimana ada jalan yang apa yang dia cuma setapak, mobil nggak bisa masuk. Oh, itu kegunaan KLX Iya, itu ya. betul. KLX itu ya, kegunaan itu ya. Jadi kan kalau KLX satu CRF lupa aku. makin tinggi CC-nya kan Pokoknya sejenis itulah, sejenis itu. kereta trail dia. Trail dia. berarti kan makin tinggi CC-nya kan makin kencang keretanya kan, lebih kencang juara itu kan. Berarti kesimpulannya kalau yang di dalam omprengnya itu nasi itu makin dikocok dia makin bagus gizinya, berarti makanya mereka kencang-kencang. Makanya dia tercampur dengan bayi. Rapi itu ya. Iya. Sehingga menjadi bubur kan? Nah, bubur dan Bubur bagus untuk lambung untuk benar. Iya, Karena jadi- banyak anak-anak sekolah sekarang kena asam lambung, Bang. Iya, makanya pencernaannya itu lagi nanti tidak terlalu Berat ya. Bekerja keras untuk mencerna itu. Jadi tinggal telan aja udah nanti. Berarti sedetail itu ya PMBG ini. Iya. Anjing, sumpah itu keren. Gimana contohnya gini, saya itu penting cepat sampai ke tujuan. Itu kenapa? Saya lagi di dapur MBG itu kan, itu kan dimasak masih hangat nih. Masih hangat. Iya, biar sampai sana tetap hangat gitu. Hangat. Kalau udah berjam-jam itu kan udah nggak Ya, enak. Iya, rasanya. dingin. Sedetail itu ya. Ya orang ngiranya tuh udah basi nih segala macam. Tapi kok udah hangat kan bisa percaya, oh ini baru dimasak nih kan gitu. Iya, tapi percuma Anda mengasih edukasi seperti itu. Netizen-netizen yang mendengar kata edukasi Anda itu tidak mengakui seperti itu. Mungkin Goblok mereka namanya. Goblok kamu netizen itu ya, goblok. Iya. mereka belum tahu sudah detail ini fungsi MBG. Iya, karena mereka ini hanya tahu menghina, tidak mengetahui sedetail apa kegunaan MBG itu Iya. dan KLX itu. Betul. Dan kos kaki. Kos kaki itu apa? Untuk apa? Menghangatkan badan waktu bekerja. Masa cuma makanannya yang ngantor nggak hangat badannya. Betul. Karena setahuku kalau yang di MBG ini mereka bekerja mulai subuh, Bang. Iya, Jadi kan walaupun contohnya mereka dalam rumah, makan mereka kedinginan. Saya nggak percaya. Tadi waktu saya menyampaikan kata-kata bijak Anda tertawa. Karena gini karena kan kalau pagi-pagi subuh itu kan bekerja itu kan yang contohnya
kemungkinan besar yang bisa masuk angin itu kan dari kaki. Iya, benar. Oh iya, dari kaki awalnya. Iya, Oh iya ya. Dari kaki. Masuk angin itu dari kaki, ya itu pentingnya kaos kaki. Kalau anggota tubuh lain, istilahnya masih kecil lah persenannya. Ya, kalau masuk angin ya. jaket kan semua. Jadi kalau mereka nggak pakai kaos kaki, masuk angin mereka. Kalau pegawai MBG itu sakit, siapa lagi yang mau masa MBG? Nggak mungkin kan Pak Prabowo turun tangan kan? Iya. Menggongseng. Makanya lebih bagus ya apa ya? Lebih bagus pegawai MBG sehat untuk memasak daripada rakyat Indonesia goblok karena nggak dapat Iya. pendidikan gitu. Lebih bagus MBG ini diutamakan. Iya betul. Lah kok nggak ada nggak ada pekerjaan ya? Kayak siapa yang mau? Iya. Bahkan EE pun tidak bisa menggantikan MBG. Iya, Iya. itu mulia sekali. Lebih bagus MBG. Kan bisa EE prom mengantarkan makan ke sekolah. Ini terobosan yang nggak ada duanya kan. Benar. Saya kalau untuk mematikan ini program ini AI pun bisa sampai Kalah lah. ratusan tahun mungkin Nggak baru bisa. Iya, nggak bisa lah Iya. menggantikan MBG. Lebih bagusnya ada MBG daripada pendidikan gratis. Itu. Betul apa pendidikan kalau nggak bergizi makanannya? Iya. Soalnya dia bisa di sekolah mendengarkan, contohnya mendapatkan ilmu. Contohnya kalau dia lapar itu nggak masuk. Nggak masuk Iya. ya, nggak fokus. Kita dulu yang belum dapat MBG kan sekarang lapar ya. Lapar. Siun. Karena gini bang, contohnya kalau lagi pusing kan, apalagi anak sekolah sekarang kan sampai sore baru Ah, pulang iya, sekolah kan. benar. Gimana nahan lapar? Kita dengarkan guru menjelaskan Pasti ilmu nggak masuk, pengetahuan. pasti nggak masuk. Pokoknya kapan pulang nonton kan? Iya. Iya betul. Karena lapar ya. Ayam di rumah. Lama kali pulang dari Betul itu. Ih, masuk akal ya aku jujur aku setelah mendengar argumen dia tuh aku nggak sama ya. jadi terbuka Wawasan itu ya. wawasan itu soal persoalan MBG ini. Aku dari dulu Supaya- Pak Prabowo ya kan. supaya kita mengedukasi kepada masyarakat ini nih, supaya MBG itu sebenarnya lebih bagus daripada pendidikan gratis. Sadarlah kalian bahwa MBG itu itu kualitas nomor 1. Orang yang berpendidikan belum tentu bergizi, tapi orang yang bergizi sudah tentu berpendidikan. Benar. Betul, dengar itu para netizen yang suka menghina MBG. Bangsat kalian semua. Kita harus support terus guys. Support, Karena support. sedetail ini pembahasan harusnya Iya. kita menangkap semua. Tapi kita ada untungnya juga membahas ini kan. Saya kita terbuka aja ya kan. Yang tadinya mungkin aku tadi ragu tentang ini MBG ini. Sekarang mulai terbuka ya. Iya, sekarang aku paham bang. Paham Jadi, tujuan mereka mana. itu. Karena tertutup oleh oknum-oknum yang pemerintahan kita yang bersifat apa kan. Iya, karena aku udah sempat terdoktrin sama netizen di medsos bang. Aku lebih banyak itu yang FYP di medsosku itu yang isu-isu miring Isu-isu tentang miring semua. MBG. Betul. Saya terdoktrin. Daripada kualitas yang tertutup ya. Jadi itulah gunanya kita diskusi kayak gini. Paling Betul. bagusnya lagi begini bang. Kalau oknum-oknum polisi kan, mereka kan mau kadang mencari uang tambahan kan untuk makan. Iya betul. Nah jadi kalau oknum polisi juga dikasih MBG, otomatis nggak ada mereka cari makan, cari uang tambahan dengan cara Iya ya. Iya. itu penting. Karena kan orang itu misalnya oknum polisi yang mendilang itu kan untuk Cari makan mereka kan, makan keluarga mereka. Iya. Jadi coba Bukan karena mereka menilang, bukannya karena melakukan istilahnya pengendara ini. bukan untuk membayar LC, bukan untuk makan. kok kira po semua oknum untuk menyewa LC? Enggak le, untuk membiayai keluarganya, Masa? untuk ada uang kantongnya karena uangnya dipegang istrinya. Maksudku kayak gini loh prosesnya. Waktu oknum polisi ini melakukan penilangan terhadap pengendara yang Sepeda motor lah kita bilang. ya, sepeda motor ini melakukan pelanggaran dah. Mm. Seharusnya kan kalau prosesnya waktu ditilang langsung disuruh ke kantor. Iya. Pengadilan. Cumanya memang beberapa kasus yang gue dengar oknum ini Ambil minta uang. Iya. Makan kan, makan siang kan. makan Iya ya. Berapa duit menuju itu? Iya. Udah segini aja. Aku memang jujur pernah kena 200.000. 200.000 itu udah makan 5 hari tuh kan. Iya. Harusnya kalau MBG terrealisasi ke mereka itu kan nggak sampai 200.000 kan, Iya, satu iya. orang kan. Betul. Jadi MBG itu kadang penting di setiap apa instansi sekolahan. MBG kan teratur dia porsi makannya, sehingga Iya. polisi tidak ada yang bucin. Benar. Biarlah kita masyarakat aja yang bucin. Tapi kalau mereka tidak Iya. Contohnya kalau oknum-oknum yang melakukan pencabulan, mereka kan contoh nggak apa istilahnya karena bisa jadi SDM mereka, oke kan?
Kalau mereka dikasih MBG makanan bergizi, SDM mereka bisa jadi meningkat. Iya, oknum-oknum betul. itu. Jadi mereka tidak akan melakukan pencabulan. Jadi ya saran ya, MBG kasihlah coba ke oknum-oknum. Sampai ke kamera, sampai ke kamera. Iya, cobalah MBGN, cobalah bisa direalisasi MBG memberikan ke oknum-oknum itu MBG. Jadi mereka gizinya dapat, SDM-nya juga tinggi gitu. Iya. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus pencabulan santriwati atau pencabulan anak di bawah umur itu Iya, tidak ada lagi. Nggak ada lagi rakyat besi gitu kan. Nggak ada lagi rakyat besi gitu. Jadi MBG itu sebenarnya itu program yang mulia. Iya, karena kalau semua rakyat Indonesia bisa tercukupi dari segi makanan, itu nggak ada istilahnya kasus-kasus pencurian. Saya itu udah menurun pasti. Kan gitu. Aku dapat satu kasus nih. Dulu atau di mana? Ada seorang bapak-bapak, dia tinggal sebatang kara. Karena dia tidak sanggup makan, dia merobek perutnya sendiri. Astaga. Terus itu kan dulu kasus dulu. Sekarang kan tidak ada lagi kita dengar seperti itu. Karena apa? MBG. Berarti sudah sampai ke kalangan masyarakat itu kan. Sudah sampai. Kenapa Anda waktu mengatakan mulia Anda tertawa? Saya curiga mendengar Saya karena begitu senang saya. Oh, karena begitu senangnya mendengar kebijakan-kebijakan MBG yang berkualitas ini ya. Iya. Jadi sekarang udah mempermudah sekarang. Itu kayak dampaknya ke orang-orang tua siswa itu juga udah lumayan sih. Benar. Karena gini, tadinya dia bekerja untuk mencari makan untuk 5 orang satu rumah tangga gitu kan anak-anaknya. Tapi anak-anak yang udah dapat makan di sekolah, dia cuma memikirkan bagaimana untuk makannya sendiri kan Betul, gitu. betul. Tapi ini teringatnya lah, saya sorry dulu ya. Kalau di area-area pekerjaan lain yang saling sikut itu perlu juga MBG lah. Iya, semua perlu makan. Iya. Korporat itu Betul. Seharusnya kan waktu mereka mau melakukan saling sikut menyikut, ya kan, untuk menjatuhkan temannya kan. Tapi kok udah kenyang? Waktu udah kenyang dia mendapat MBG pasti dia Didengkulkan. Tadi sedikit lah, sekarang pakai dengkul lah. Baiknya. Waduh, wih, berarti walaupun MBG itu yang bergizi sudah masuk, ditolak mentah-mentah sama. Backnya luar biasa tuh ya. Jadi guys, ketika kalian melihat MBG itu sesuatu hal yang negatif, sekarang kalian mempunyai keterbukaan pemikiran bahwa Betul. apa yang kami katakan ini sebenarnya ada Sebuah realita. inilah tujuan MBG itu berdiri. Iya, Sehingga agar tidak ada lagi kasus pencabulan, kasus sogok menyogok. Ketika sudah bergizi, Anda sudah normal, otak Anda pun waras, sehingga tidak melakukan sesuatu yang menurut kita itu yang tidak bagus kan seperti itu. Nah, jadi apanya? Iya. Apanya? Karena waktu juga sudah. Iya, Jadi- sudah. Oh, iya. mau kerja lagi ya. Iya. Kenapa? Loker. Jadi Kalau orang-orang begadang kayak kita kan wah sebenarnya cocok lah. jadi untuk padahal kita lagi momen mengatakan hal yang berkualitas, kenapa kita Enggak, oh bahagia, terlalu bahagia. Oke, Bahagia, kita bahagia. Saya bisa loker MBG. Tolonglah guys. Iya, saya juga butuh loh kira MBG karena saya juga ingin melakukan tindakan-tindakan yang mulia. Jadi tolong diperbanyak lagi. Pokoknya betul. dapat MBG kan. Betul. Anda terlalu bahagia mendengar kemuliaan MBG ini ya. Sebenarnya karena apa ya, MBG itu memang sangat-sangat mulia. Betul. Oke, dari Rekrut berarti kami menjadi pekerja MBG berlima. Iya. kami mau Karena MBG ini banyak CEO yang bermunculan. Cuci elap ompreng. Oke lah. Begitu. Mulai dari teman saya, tolong sampaikan Iya, satu lah. pesan-pesan yang Pesan moral apa ya? pesan-pesan moral yang bisa mengasih edukasi untuk teman-teman kita persoalan apa ini. Klinik ya. Iya, boleh. Singkat padat jelas. Tuh, singkat padat jelas. MBG itu program yang sangat berguna sih di kalangan masyarakat juga kan, itu penting, bukan hanya Penting. di sekolah aja maunya kan. Iya, Bukan benar. untuk orang-orang yang kelaparan di luar sekolah juga harusnya Kedapatan. iya harusnya dibesarin lagi nih program kan gitu, karena banyak orang-orang yang
melakukan tindakan-tindakan kriminal penyimpangan ya karena kelaparan. Betul, tidak dapat isi baik ya. Jadi kalau kita udah kenyang, kita nggak mungkin melakukan hal yang negatif. Kan? Betul. Dari saudaraku Paman Sam. Jadi kepada pihak MBG untuk selanjutnya kami akan menantikan pergerakan apa saja yang akan diluncurkan. Gerakan tambahan ya. Gerakan tambahan apa yang akan diluncurkan. Kami sangat menantikan hal seperti ini. Seperti yang dua hal ini adalah sepeda motor dan kaos kaki ini sangat bermanfaat untuk pekerja-pekerja yang untuk mengantarkan makanan ini. Di balik isi blognya masih ada tulis mulianya. Iya, masih ada yang etikat baik lah dari pihak MBG ini. Ya benar. Jadi untuk selanjutnya kami akan menantikan pergerakan tambahan apa saja yang akan kalian lakukan. Kami menantikan itu. Oke, dari saya. Kalau dari untuk MBG kemungkinan teman saya yang berdua ini sudah cukup menyampaikan. Kalau untuk saya, untuk para tukang cabul, dengarkan ya anjing. Makanya kalian juga perlu harus mengkonsumsi MBG yang bergizi biar kalian tidak melakukan pencabulan. Apakah kalian itu tidak berpikir waktu melakukan pencabulan itu adalah tindakan yang sangat menjijikkan, tidak bermoral. Jujur itu tindakan yang sangat kriminal itu, melebihi dari Merusak generasi muda. betul. Kalau kayak kriminal korupsi, pencurian, pembunuhan lebih mengerikan pencabulan. Apalagi pada muridnya sendiri. Setiap hari lo jumpa kalian melakukan pencabulan. Jadi tolonglah berhenti. Untuk teman saya lanjutkan. Untuk membahas MBG ya kawan-kawan. Kalau kalian mendengar tentang MBG dan tentang pencabulan tadi, kalau kalian mendengar omong kosong tadi, kalian tolong. Cukup sekian. Hilang subscriber kita. Wow. Subscriber kita cuma 39. Kau mengatakan itu mereka akan kabur. Paksa teman saya ini. Nonton omong kosong. Betul. Tenang, anggota kami akan saya hilangkan dari sini karena dia mengasih opini yang tidak baik. Padahal yang kami katakan tadi itu adalah berkualitas. Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Sila keberapa itu? Kurang tahu. Itu bukan MBG anjing. Saya kurang bergizi. Syarat untuk daftar MBG harus hafal Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke. Kalau dari teman saya, Ya, buat itu kalian tadi sudah mengatakan MBG ya dan apa tadi? Bulan oknum polisi bajingan. enggak, aku diam karena istilahnya saya serius sangat bangga Anda menyampaikan itu. Maka oknum polisi bajingan yang akan melakukan pemerasan, pencabulan terhadap rakyat kecil, bertobatlah. Segeralah kasih anggaran untuk meminta MBG agar dibagikan kepada kalian. Karena apa? Karena itu untuk menetralisir isi pikiran dan kepala agar tidak melakukan kejahatan untuk rakyat-rakyat yang jelata seperti kami. Terima kasih. Kami cinta polisi, kami cinta MBG. Kami Prabowo 2 periode. kalau bisa 4, 5, 6 Prabowo aja semua. Betul. Kalau Prabowo nggak presiden, wakilnya aja agar MBG ini tetap jalan. Betul. Sekian dari kami tetap di omong kosong. 2,5 tahun saya dihina-hina.